Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman netizen semua, dimanapun Anda berada. Pada konten kali ini spesial Ramadan, yaitu Tajilwa, tanya jawab interaktif di Umudia with Al Asro. Bersama saya Kang Siswandi yang akan membawakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirim melalui Instagram kami dari teman-teman netizen semua. Sebelumnya di samping saya sudah ada Ustadz Abdul Fakih. Dari mana Ustadz? Dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Mungkin boleh disapa dulu Ustadz. Dari teman-teman netizen Ngapak, dari Republik Ngapak, kita satu daerah gitu. Ngapak orang Kepenak ya? Ngapak orang Kepenak. Sebelumnya beliau ini adalah pengajar ya Ustaz, Dewan Asatidz di Madrasah Dunia Al Asro. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di IG kami. Kita cek dulu ya Ustaz. Yang pertama ada pertanyaan dari @mars_un14. Pertanyaannya Ustaz, menurut Ustaz, apa sih puasa itu dan bagaimana sejarahnya? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, oke. Jadi apa sih puasa itu gitu? Ya. Dan mungkin atau lebih jelasnya kapan mulai disyariatkan, kapan diwajibkan kepada kita umat Islam puasa itu. Jadi puasa itu secara lughatan atau secara bahasa itu berarti imsak, menahan. Makanya di Indonesia itu kan ada yang namanya waktu imsak gitu. Nah, itu berarti waktu di mana kita itu mulai menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya. Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu yang di situ ada unsur menahan diri, entah itu dari makan, minum, dari ngomong, maka itu sudah dikatakan saum, sudah dikatakan puasa, tapi secara lughah, secara bahasa, bukan secara syariat. Sehingga kansis ini, kalau kansis itu misal seharian tidak ngomong, itu ya sudah dikatakan puasa. Oh, sudah. Tapi secara lughah, secara bahasa. Kalau secara syariat kita sudah kenal lah, puasa itu menahan diri dari pagi sampai maghrib. Tapi kalau secara bahasa puasa itu menahan diri. Makanya di Quran itu ada ayat inni nadartu lirrahman shauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi itu merupakan perkataan Sayyidah Maryam. Beliau mengatakan saya itu bernadar puasa kepada Allah yang berrahman. Kan tidak mungkin puasanya Sayyidah Maryam itu puasa seperti yang kita kenal. Makanya di situ diarahkan puasa di situ itu maksudnya tidak berbicara, menahan dari berbicara. Makanya lanjutannya ayat itu falan ukalimal yauma insiya. Saya tidak ngomong, saya tidak berbicara kepada manusia pada hari ini. Jadi secara bahasa intinya puasa itu menahan diri, ya, menahan diri. Kalau secara syariat ya seperti yang kita kenal, berarti kita menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari tulu'il fajri ya, dari pagi sampai maghrib, nggak sampai beduk ya. Iya. Nah, sampai maghrib. Kalau itu ada mungkin netizen ya. Nah, itu teman-teman netizen harus sampai maghrib, tidak sampai beduk ya. Kalau beduk berarti belum dikatakan puasa secara syariat. Gitu. Nah terus kemudian kapan gitu ya? Kapan pertama kali puasa itu disyariatkan? Tapi sebelumnya puasa itu sebenarnya bukan ibadah yang baru, bukan ibadah yang baru-baru ini, tapi ibadah yang sudah lama, ibadah umat-umat terdahulu. Makanya kita yang belajar kitab-kitab ulama, di kitab Bajuri itu kan sudah dijelaskan. Kasus kan sudah pernah mengaji kan ya. Yeah. Dan semua pondok-pondok pesantren saya yakin mengkaji kitab itu, kitab Al-Bajuri. Nah, syarah dari Fathul Qorib. Itu beliau mengatakan wal aslu fis shaum itu fi syara'i al-qadimah. Jadi puasa itu sebenarnya ibadah yang syariat terdahulu. Jadi bukan sekarang. Jadi umat-umat terdahulu pun sebenarnya puasa. Sebelum Nabi Muhammad. Iya, sebelumnya puasa, cuma caranya berbeda.
Ada yang puasa itu mereka itu puasa dari memakan sesuatu yang bernyawa atau benda roh. Jadi puasanya itu ya cuma makan tempe, rokok, itu kan enak lah ya. Jadi mereka itu puasa tidak makan sesuatu yang bernyawa. Berarti cuma makan sayur-sayur gitu. Iya, sayur-sayur itu. Ada lagi syariat yang lain itu puasanya seperti puasanya Nabi Daud. Itu puasa 1 hari, kemudian 1 harinya tidak puasa. Ada lagi puasa yang sejak Isya mereka sahur sekaligus puasa, sekaligus berbuka. Jadi 1 hari 1 malam. Berarti singkat waktunya. Justru iya, waktu bukanya singkat. Nah, kita itu sebagai umat Muhammad itu umatnya wasati ya, umat yang tengah-tengah. Makanya di kitab Bajur itu diteruskan wa amal kaifiyah famin taksisi hadil umam. Maka adapun tata cara yang kita ketahui yaitu puasa dari pagi sampai maghrib dan 30 hari bulan Ramadan. Nah, itu tata cara yang khusus pada umat Nabi Muhammad. Jadi enak puasa ya pagi sampai sore ya, tidak usah pantangan ayam kan repot ya. Nanti kalau berbuka bingung. Nah iya, kalau kita puasa sudah lama tidak boleh makan ayam kan kayak gak ada gizinya ya. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Terus kapan sih puasa itu disyariatkan pertama? Nah, itu di kitab itu pun dikatakan pertama kali disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun atau 2 tahun setelah Nabi Hijrah. Jadi Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Jadi sampai umur 53. Nah, setelah itu beliau hijrah ke Madinah dan 2 tahun di sana baru beliau diwajibkan untuk berpuasa. Nah, cuma pertanyaan kan begini. Berarti Nabi diwajibkan puasa itu kan setelah 15 tahun menjadi Nabi. Nah, terus 15 tahun itu Nabi itu puasa apa enggak? Sebelum hijrah. Nah, sebelum hijrah itu puasa apa enggak? Nah, itu para ulama mengatakan puasa, diwajibkan puasa. Ada riwayat yang mengatakan puasanya itu salah satu ayam ini, mikul isahri, 3 hari setiap bulan. Jadi, nah betul, ayam ulbit itu tanggal 13, 14, 15. Jadi puasanya enak. Cuma 3 hari, tapi setiap bulan. Nah, itu diwajibkan. Ada lagi yang mengatakan riwayat itu puasa bulan Asyura. Nah, baru pada tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa. Itu pun bertahap juga. Jadi pertama ayatnya turun itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan. Tetapi akhir ayat itu Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang mampu boleh tidak dengan syarat mereka itu membayar fidyah kepada memberikan makan kepada orang miskin. Jadi awal-awal periodenya itu puasanya ya monggo, yang enggak puasa boleh tapi harus memberikan fidyah, memberikan makan. Boleh pilih berarti Ustaz? Iya, tapi harus kalau enggak puasa ya membayar fidyah. Baru setelah itu turun ayat lagi yang menasah kalau dalam istilah ilmu yang kita pelajari ya. Jadi ayat itu di bahasa sekarang apa direvisi gitu. Direvisi. Nah, ya, baru turun syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Quran. Kemudian terus sampai pada ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Itu barang siapa yang sudah melihat Ramadan atau menjumpai bulan Ramadan, maka dia baru diwajibkan puasa. Nah, baru dari ayat ini kita semua atau semua umat yang menjumpai bulan Ramadan diwajibkan untuk puasa. Jadi kewajibannya itu bertahap. Makanya dari kewajiban ini pun bisa kita ambil pelajaran. Kita sebagai umat itu kalau berdakwah itu bertahap gitu. Kita langsung pelang gitu, kita langsung main pukul rata. Jadi malah kaget ya? Iya, dari kaget. Kabur. Nanti kalau kabur. Jadi seperti Allah itu, Allah pun memberikan kewajiban itu 1 riwayat 3 hari dulu setiap bulan, kemudian puasa Asyura, kemudian puasa enggak boleh enggak tapi bayar fidyah, baru setelah itu puasa Ramadan 30 hari. Jadi itu kan bertahap. Makanya kalau dalam fikih dakwah itu ada yang namanya itu secara berdakwah kita harus bertahap. Seperti kalau kita berteman dengan orang-orang di jalan hanya kalau kita langsung mereka suruh tarawih kan kasihan berat gitu. Mereka malah lari. Ya caranya bertahap. Jadi kita kenalan dulu, kita ambil hati mereka baru kita
ajak sholat. Diajak ngopi dulu ya. Itu lebih enak ya. Jadi itulah, jadi pertama kali diwajibkan puasa itu tahun 2 Hijriah. Itu mulai diwajibkan puasa, sehingga kita bisa kesimpulkan Nabi itu kalau umur beliau itu 64 atau 63 satu riwayat, maka beliau menjumpai Ramadan itu 8 kali atau 9 kali gitu. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan dari @mars_14. Bagaimana jawaban yang diberikan Ustadz Fakih, apakah sudah memenuhi dan bisa diterima dari masnya? Mungkin bisa ditanggapi di IG kami ya. Baik, terima kasih Ustadz Fakih. Alhamdulillah pertanyaan dari netizen sudah terjawab. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kita tambahan ilmu tentang keagamaannya, khususnya dalam perihal ibadah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa kirim pertanyaan ke Instagram kami melalui DM ataupun komentar di Instastory @al-asror_semar. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, masih bersama kami di konten Kaji Luar Tanya Jawab Interaktif Libudia with Al-Asror. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.